Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rustianingrum. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farida selaku pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Di sini kami akan memaparkan mengenai akad lain-lain. Dalam pembahasan kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu akad syarf, yang kedua akad wadiah, yang ketiga akad wakalah, kemudian ada akad kafalah, kemudian ada qardul hasan dan hiwalah. Saya di sini akan memaparkan mengenai akad syarf. Akad syarf tersendiri itu mempunyai suatu pengertian. Jadi menurut bahasa, syarf itu adalah penambahan, penukaran, penghindaran, ataupun bisa diartikan sebagai transaksi jual beli. Nah, syarf sendiri itu merupakan suatu transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya. Jadi, transaksi jual beli atau penukaran mata uang yang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, atau mata uang yang berbeda, misalnya rupiah dengan dolar. Kemudian bagaimana skema dari akad syarf? Jadi ada pada PPT terlihat ada skema syarf. Nah, pada angka 1 atau akad syarf itu pembeli dan penjual itu menyepakati adanya akad syarf. Kemudian yang kedua yaitu pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Kemudian yang terakhir yaitu penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tentang transaksi pertukaran valuta asing. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu transaksi spot. Nah, apa sih transaksi spot itu? Jadi transaksi spot itu merupakan suatu transaksi pembelian atau penjualan falas dan penyerahan pada saat itu atau penyelesaian maksimal dalam jangka waktu 2 hari saja. Nah, transaksi ini diperbolehkan secara syariah karena dianggap sebagai transaksi tunai. Kemudian untuk yang selanjutnya atau yang kedua yaitu transaksi forward. Nah, di mana transaksi pembelian dan penjualan falas ini mempunyai nilai yang ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Kemudian, apakah akad syarf itu mempunyai sumber hukum? Tentu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jadi menurut ajaran Islam, uang itu hanya memiliki fungsi sebagai alat ukur dan bukan merupakan suatu komoditas. Nah, tanpa didaya gunakan, uang itu tidak dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan dengan dirinya sendiri. Namun apabila uang dapat bertambah tanpa didaya gunakan, maka tambahan itu adalah riba uang baru dapat menghasilkan keuntungan atau kelebihan apabila didaya gunakan atau diinvestasikan bersama sumber daya yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi swap. Nah, suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward itu memiliki nilai hukum haram karena ada unsur spekulasi atau judi atau maisir. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu transaksi option. Nah, transaksi option ini adalah suatu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau call option atau hak untuk menjual atau put option yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal yang tertentu. Nah, hukumnya itu tuh haram karena apa? Karena ada unsur spekulasi, judi, ataupun maisir. Kemudian dalam akad syarf itu terdapat rukun dan ketentuan syariah. Nah, rukunnya apa saja? Jadi ada 3 rukun. Yang pertama yaitu pelaku. Nah, antara pembeli dan penjual itu sebagai pelaku. Kemudian ada objek akad berupa mata uang. Kemudian yang terakhir yaitu ijab kabul atau serah terima.
Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan syariah. Jadi dalam akad syarf itu ada ketentuan syariahnya. Yang pertama, pelaku itu harus cakap umur dan balik. Kemudian yang kedua ada objek akadnya. Yang ketiga yaitu ada ijab kabulnya. Nah, jadi pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad syarf ini dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern pada zaman sekarang. Yang pertama yaitu menjelaskan terkait dengan akad wadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Maimunatul, NPM 20.0102.0018, yang ingin menjelaskan terkait dengan akad wakidah. Akad wakidah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk bertujuan keamanan. Wakidah tersebut merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititipi menjadi penjaminan pengembalian barang titipan. Lalu, dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wakidah, yaitu cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Nah, di sini terdapat jenis akad wakidah. Dalam akad wakidah itu ada dua jenis, yaitu waidah amanah dan yang kedua waidah yahdamanah. Yang pertama yaitu waidah amanah, yaitu waidah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contohnya seperti titipan barang di pusat perbelanjaan. Lalu terdapat skema wakidah, yaitu di situ dijelaskan yang pertama, pihak yang menitipkan menyepakati akad wakidah dengan penerimaan titipan. Lalu yang kedua itu menunjukkan pihak yang menitipkan penyerahan barang untuk disimpan oleh penerima titipan. Yang ketiga, penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta. Lalu yang kedua wadiah yahdamanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dengan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Lalu dalam akad wadiah ini ada sumber hukumnya, yaitu ada Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya. Al-Quran surat 4 ayat 58. Lalu, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menuangkan amanatnya atau utangnya dengan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Lalu yang kedua itu as-sunnah yang berbunyi, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Qr Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa amanat itu hanya sekedar titipan dan harus dijaga serta dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu terdapat rukun dan ketentuan syariah. Rukun wakidah ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaku yang terdiri atas pemilik atau pihak yang menitip dan pihak yang menyimpan. Kedua, objek wadiah berupa barang yang dititipkan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Lalu yang
Selanjutnya, ketentuan syariah yaitu ada 3. 1. Pelaku harus cukup hukum, balik, serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Yang kedua, objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, ataupun melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lalu yang selanjutnya itu ada perilaku akuntansi wadiah. Pencatatan akuntansi wadiah bagi pihak pemilik barang dan bagi pihak penyimpanan barang, yaitu 1. Ada bagi pihak pemilik barang. Yang pertama ada pada saat menyerahkan barang atau menerima tanda terima penitipan barang dan membayar biaya penitipan atau menerima tanda terima pembayaran, itu pada jurnal beban wadiah berada di debit, kas berada di kredit. Lalu jika biaya penitipan belum dibayar, itu beban wadiah ada di debit dan kas berada di kredit. Lalu ada bagi pihak penyimpanan barang. Yang pertama, pada saat menerima barang atau mengeluarkan tanda terima barang dan penerimaan pendapatan penitipan membuat tanda terima pembayaran, itu jurnalnya kas berada di debit dan pendapatan wadiah berada di kredit. Lalu, jika biaya penitipan belum dibayar, itu piutang berada di debit dan pendapatan wadiah berada di kredit. Yang terakhir, pada saat menyerahkan barang dan menerima pembayaran kekurangan pendapatan penitipan atau mengeluarkan tanda penyerahan barang, kas berada di debit dan piutang berada di kredit. Nah, lalu yang terakhir itu ada bagi pihak yang meminta diwakilkan, yaitu pada saat membayar atau komisi, itu jurnalnya ada di beban wakalah berada di debit dan kas berada di kredit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan akad al-wakalah atau deputyship agen atau wakil. Pengertian akad wakalah yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian madat sabik di 2018. Lalu akad wakalah tersebut yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dikarenakan sebabnya yaitu tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya salat, puasa, bersuci, talak, dan lain sebagainya. Nah, di akad wakalah ini mempunyai skema wakalah, yaitu 1. Keterangannya memberikan kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa. Yang kedua, penerimaan kuasa melaksanakan wakalah. Yang ketiga, setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan. Nah, dalam menjalankan kehidupan ini, seringkali manusia tidak dapat menyelesaikan semua urusannya sendiri sehingga perlu pihak lain untuk mewakilinya. Contoh nih, orang tua sedang pergi ke luar kota sehingga tidak dapat mengambil rapat anaknya, lalu meminta adiknya mewakili dirinya untuk mengambil rapat atau tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Lalu wakalah dalam pendelegasian tersebut, pembeli barang terjadi dalam situasi di mana seseorang mengajukan calon atau menunjukkan orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang meminta diwakilkan harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh. Lalu sumber hukum dari akad wakalah ini yaitu 1. Al-Quran yang berbunyi maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Lalu ada jadikanlah aku bendaharawan negara atau Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Dan yang terakhir, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Lalu yang kedua itu as-sunnah. Diriwayatkan dari Bushyr bin Sayyid al-Malik berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat tersebut, memerintahkan agar saya diberi imbalan.
Dan saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri. Saya pernah bekerja sepertimu pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Lalu beliau bersabda kepada saya, ambillah kamu diberi sesuatu tanpa kamu meminta. Makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. Al-Bukhari, Muslim. Lalu ada rukun dan ketentuan syariah. Rukun wakalah itu ada 3. Lalu selanjutnya ada ketentuan syariah, yaitu ada 1 pelaku. Pihak pemberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan atau mewakil, yaitu ada pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Lalu ada orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan lain sebagainya. Lalu ada pihak penerima kuasa atau wakil, yaitu ada 2, harus cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Lalu yang kedua, objek yang dikuasakan atau diwakilkan, yaitu ada 5. Pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakilkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Yang keempat, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai. Yang kelima, kontrak dapat dilaksanakan. Lalu yang ketiga itu ada ijab kabul. Ijab kabul tersebut mempunyai pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, ataupun melalui korespondensi menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lalu ada berakhirnya akad wakalah. Yang pertama, ada salah seseorang pelaku meninggalkan dunia atau hilang akal, karena jika ini terjadi, salah satu syarat wakalah tidak terpenuhi. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, wakil mengundurkan diri. Dan yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Lalu untuk perilaku akuntansi wakalah itu ada bagi yang mewakilkan, mewakili, atau penerima kuasa. Yang pertama itu pada saat menerima imbalan tunai atau tidak berkaitan dengan jangka waktu, jurnalnya itu ada kas, yaitu masuk di debit dan pendapatan wakalah di kredit. Yang kedua, pada saat membayar beban, jurnalnya ada beban wakalah di debit dan kas berada di kredit. Yang ketiga, pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun di muka, jurnalnya ada kas di debit dan pendapatan wakalah diterima di muka, yaitu di kredit. Yang terakhir, 4, itu pada saat mengakui pendapatan wakalah akhir periode, jurnalnya itu terdapat pendapatan wakalah diterima di muka ada di debit dan pendapatan wakalah ada di kredit. Perkenalkan, nama saya Nila Asviati Juliana, NPM 20.0102.0013. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai akad al-kafalah atau yang disebut sebagai jaminan. Untuk pengertian akad kafalah sendiri, berdasarkan dari Sahih Sabin 1997, kafalah disebut juga sebagai damam atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Akad kafalah yaitu merupakan suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau yang disebut sebagai kafil kepada pihak ketiga atau yang disebut sebagai ma'fulahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau yang disebut sebagai ma'ful anhu atau ashil. Secara teknis sendiri, akad kafalah itu merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan atau disebut sebagai penjamin kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, di mana utang itu debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Sebagai contoh dari akad kafalah itu yaitu garansi bank atau disebut sebagai bank guarante, standby letter of credit, pembukuan L atau C import, ekspektasi, endorsement, dan lain sebagainya. Kafalah itu bisa atas sesuatu yang bersifat segera, misalnya utang yang harus segera dilunasi ataupun sesuatu di masa depan.
Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabarur yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun, penjamin dapat memberikan atau menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan, maka akad kafalah ini bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Untuk sumber hukumnya yaitu yang pertama yaitu dari Al-Quran, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya atau Maryam. Lalu dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Lalu untuk sumber hukum yang kedua yaitu dari As-Sunnah dari Abi Humamah bahwa Rasulullah bersabda penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah. Rukun kafalah sendiri yaitu ada 3. Yang pertama pelaku yang terdiri atas pihak penjamin, pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang. Yang kedua yaitu objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa maupun pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu ijab qabul atau serah terima. Untuk ketentuan syariah yaitu yang pertama pelaku dari pihak penjamin atau yang disebut sebagai kafil yaitu sudah memenuhi syarat yaitu balik atau dewasa dan berakal sehat, lalu berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Lalu pihak yang berutang atau yang disebut sebagai asihil makfulanhu yang pertama yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya atau utang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pihak orang yang berpiutang atau yang disebut sebagai makfulanhu yang pertama yaitu diketahui identitasnya, yang kedua dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan yang ketiga yaitu berakal sehat. Lalu yang selanjutnya yaitu objek penjaminan atau yang disebut sebagai makful bihi. Yang pertama merupakan tanggungan pihak orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Lalu bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syariah. Lalu yang selanjutnya yaitu ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Lalu yang selanjutnya yaitu berakhirnya kafalah yaitu ketika yang pertama ketika utang telah terselesaikan, lalu kreditur melepaskan utangnya kepada orang yang berhutang, tidak ada penjamin. Lalu ketika utang tersebut telah dialihkan atau transfer utang atau disebut sebagai hawalah. Dan selanjutnya ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditur, dan kreditur dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi al-kafalah. Yang pertama bagi pihak penjamin, yang pertama pada saat menerima imbalan tunai atau tidak berkaitan dengan jangka waktu untuk jurnalnya dapat dilihat pada PPT tersebut. Yang kedua pada saat membayar beban dengan jurnal yang tertera pada PPT. Yang selanjutnya yaitu bagi pihak yang meminta jaminan pada saat membayar beban dengan jurnal tertera pada PPT tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai Qardul Hasan. Di sini ada pengertian Qardul Hasan. Qardul Hasan merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Untuk pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Pinjaman qard sendiri bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Sumber dana dari Qardul Hasan sendiri itu dapat berasal dari eksternal maupun internal. Untuk sumber hukumnya sendiri yaitu yang pertama dari Al-Quran, dan menyedekahkan atau sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Lalu yang selanjutnya yaitu dari As-Sunnah, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ini atau suka menolong saudaranya. Untuk rukun dan ketentuan syariah sendiri yaitu untuk rukunnya di sini pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, lalu objek akad berupa uang yang dipinjamkan, dan ijab qabul atau serah terima. Dan ketentuan syariah yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik, yang kedua yaitu objek akad yang jelas, dan ijab qabul.
Yang selanjutnya yaitu untuk perlakuan akuntansi Qardul Hasan bagi pemberi pinjaman. Yang pertama, saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal meliputi dana kebajikan kas dan dana kebajikan infak sedekah hasil wakaf. Yang kedua, untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal, yaitu dana kebajikan kas dan dana kebajikan denda atau pendapatan non halal. Yang ketiga, untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qard Hasan, yaitu dana kebajikan kas dan dana kebajikan kas. Lalu yang keempat, untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qard Hasan, yaitu dana kebajikan khas dan dana kebajikan atau dana kebajikan produktif. Lalu yang selanjutnya bagi pihak yang meminjam, yaitu yang pertama saat menerima uang pinjaman, yaitu kas di debit dan utang di kredit. Lalu yang kedua yaitu saat pelunasan dengan utang di debit dan kas di kredit. Selanjutnya terdapat akad hiwalah. Di sini terdapat pengertian dari hiwalah. Hiwalah sendiri merupakan sebuah pengalihan, pemindahan, dan perubahan. Dalam hiwalah terdapat objek yang dialihkan, yaitu objek dapat berupa utang atau piutang. Hiwalah sendiri ini termasuk ke dalam akad tabaru yang memiliki tujuan untuk saling tolong-menolong. Objek yang dialihkan dalam akad hiwalah ada dua, yaitu yang pertama ada utang dan yang kedua ada piutang. Jika yang dialihkan utang, maka akad hawalah ini merupakan sebuah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban menanggung utangnya. Kemudian, jika yang dialihkan piutang, maka akad hawalah berupa akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain, kemudian berkewajiban untuk menagih piutangnya. Jenis dari akad hiwalah yang pertama ditinjau dari objek akad. Ada apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan ini disebut hiwalah al-haq atau anjak piutang. Kemudian apabila yang dipindahkan merupakan kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan ini disebut dengan hiwalah al-dain. Kemudian ditinjau dari persyaratan, terdapat hawalah al-muqayyadah, yaitu hiwalah yang dimana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Kemudian hawalah al-mutlaqah, yaitu hawalah yang dimana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Pada hiwalah terdapat skema, yaitu ada penyuplai dan pembeli melakukan akad jual beli, maka kemudian akan dilakukan suplai barang. Selanjutnya terdapat invoice dari penyuplai, kemudian diambil alih, dan kemudian terdapat pembayaran. Selanjutnya dari pengambilan alih ini akan ditagih ke pembeli. Selanjutnya pembeli akan membayar pengambil alihan. Rukun dan ketentuan syariah. Rukun pada akad hiwalah terdapat 3, yaitu ada pelaku, objek, dan ijab kabul. Pada pelaku ini terdapat pihak yang berhutang atau muhil, kemudian pihak yang berpiutang atau muhal, dan pihak yang mengambil alih utang atau piutang atau muhal alaih. Kemudian objek hiwalah yaitu utang dan piutang. Kemudian terdapat ijab kabul. Ketentuan syariah. Ketentuan syariah ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ketentuan untuk pelaku, objek, dan ijab kabul. Pada pelaku terdapat syarat, yaitu yang pertama balik dan berakal sehat, yang kedua berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum, hartanya serta rela, yang ketiga diketahui
identitas dari pelaku hiwala. Kemudian pada objek, yang pertama yaitu objek bisa dilakukan oleh pihak pengambil alih. Objek sendiri harus merupakan utang atau piutang yang mengikat. Objek ini harus jelas nilainya, jumlah, serta spesifikasinya. Dan objek ini tidak bertentangan dengan ketentuan dari syariah. Selanjutnya, ijab kabul. Ijab kabul sendiri merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pihak-pihak yang merupakan pelaku dari akad iwalah yang dilakukan secara verbal, tertulis, serta komunikasi dengan secara modern. Pada akad iwalah terdapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Di sini untuk membantu masyarakat yang ingin menghindari riba dengan mengalihkan utang yang timbul dari transaksi non-syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah, dapat dilakukan pengambil alihan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional ini mengeluarkan sebuah fatwa yang terkait dengan pengalihan utang dan berbagai alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat.